Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Di Jumat Agung ini, marilah kita berhenti sejenak dari segala kesibukan hidup kita. Marilah kita memusatkan perhatian kepada peristiwa penyaliban Kristus Yesus. Biarlah mata rohani kita dapat melihat betapa besar dan ajaibnya pengorbanan yang telah Yesus lakukan melalui kematiannya. Marilah kita datang berhimpun di kaki salib Tuhan. Umat kami undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta kita kini dan selamanya. Silakan. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini kita akan merenung tentang salib. Sejatinya salib adalah alat hukuman. Salib itu tanda kehinaan.
Namun ketika Kristus disalib, salibnya menjadi lambang kemuliaan, lambang pengorbanan. Salib itu menjadi bentuk pemuliaan Kristus dan pemenuhan kasih Allah. Salib itu menjadi alat penebusan bagi dosa saudara dan saya. Maka Rasul Paulus menyatakan di dalam Galatia 8 ayat 14, "Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia." Umat kekasih Tuhan, sudahkah kita benar-benar dapat mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia? Sudahkah kita memegahkan Kristus atau kita lebih sering memegahkan diri sendiri? Marilah kita memeriksa diri dan menaikkan doa pengakuan dosa secara berbalasan. Ya Allah yang pemurah, kami berhimpun kembali hari ini di bawah kaki salib-Mu. Kami mengaku bahwa karena dosa-dosa kamilah Kristus disalibkan walau tidak bersalah. Kami mengaku bahwa sebagai umat yang telah ditebus, kami kerap gagal menjalani kehidupan yang kudus. Kami mengaku bahwa sekalipun kami telah diperdamaikan dengan-Mu ya Tuhan, terkadang kami belum hidup dalam perdamaian. Kami mengaku bahwa sebagai murid Kristus, kadang kami gagal menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Kami mengaku bahwa kami suka memegahkan diri, lebih daripada bermegah di dalam salib-Mu. Umat kami undang untuk bangkit berdiri. Inilah berita anugerah bagi setiap orang yang percaya akan pengorbanan Kristus. Di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Yesus
Dipersilakan duduk. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama. Kami boleh kembali datang untuk memuliakan dan juga merenungkan serta merayakan pengorbanan-Mu ya Bapa di kayu salib. Dalam kesempatan ini biarlah sukacita ini menolong dan mendorong kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang mengurapi setiap kami, agar kami beroleh pengertian, agar kami beroleh kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kami semakin serupa dengan Engkau saja. Berkati para hamba-Mu ya Bapa yang akan membacakan bagian firman, maupun hamba-Mu yang akan memaparkan isi dari firman-Mu itu. Biarlah apa yang kami katakan segala sesuatunya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan.
Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyanyikan Mazmur 22 ayat 2 sampai 19. Ya Allah,
Bacaan kedua diambil dari Ibrani 10 ayat 16 sampai ayat 25. Ibrani 10 ayat 16 sampai 25. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus sedang kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 37. Yohanes 19 ayat 16 sampai dengan 37, demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu.
Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu serta saudara-saudari dan juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kalau bicara peristiwa penyaliban Yesus, mungkin merupakan sebuah hal atau sebuah kisah, sebuah hal yang klasik yang pasti kita ketahui. Sesuatu yang pasti kita kenang atau bahkan kita bacakan saat mengenang peristiwa Jumat Agung. Mungkin juga Bapak Ibu serta saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kalender kita, ya, kalender yang baik kalender fisik maupun kalender yang di dalam digital gitu ya. Di dalam kalender kita, ketika Jumat Agung atau peristiwa penyaliban Yesus ini, kita berikan tanda khusus, menjadi hari yang spesial, menjadi sesuatu yang bahkan ditambahkan beberapa catatan ya. Kalau Bapak Ibu mungkin kalendernya besar gitu ya, ada tanggalan di situ dan itu kita bisa taruh catatan kita di situ. Oh ini Jumat Agung, ada notesnya. Atau di versi kalender yang sudah digital gitu ya, yang sudah di gadget kita, di handphone atau di laptop atau dimanapun itu, ketika kita masuk ke Jumat Agung itu kita kasih catatan tambahan-tambahan gitu ya. Rencana ibadahnya jam berapa yang pertama, dan yang kedua rencana setelah kita mengikuti ibadah ini mau kemana. Sebab kenapa kita menandai seperti itu Bapak Ibu? Sebab biasanya kalau sudah mulai Kamis Putih dan Jumat Agung, apalagi yang sekolah di sekolah-sekolah Kristen gitu ya, itu udah tandanya mau nyanyi anak-anak secara khusus.
Lagunya itu libur telah tiba. 3 kali kan ya, libur telah tiba, libur telah tiba, 2 kali. Habis itu jawabannya apa kira-kira Bapak Ibu? Horenya berapa kali? 3 kali horenya ya. Itu anak-anak biasanya udah mulai nyanyi itu udah. Ayo mama, ayo papa, kita liburan. Ayo mama, ayo papa, ini long weekend. Waktunya kita jalan-jalan, waktunya kita ini dan itu. Makanya Bapak Ibu ketika bicara Jumat Agung maka itu menjadi sesuatu hal yang spesial buat kita. Dan bahkan ketika kita sampai pada hari ini, ketika kita sampai di ruangan ini, duduk di atas, di bawah, di kursi kita masing-masing, mungkin di dalam pikiran kita saat ini pertanyaan yang muncul atau yang kita tunggu-tunggu adalah perjamuan kudusnya kapan? Atau sebelumnya pertanyaan yang muncul adalah ada dilayankan perjamuan kuduskah pada Jumat Agung, karena ada beberapa gereja yang melayankan perjamuan kudusnya di Paskah. Ada juga yang bahkan di Kamis Putih. Ini GKI Cicurug perjamuan kudusnya kapan? Jumat Agung, Paskah, Kamis Putih atau kapan? Pertanyaan yang pertama gitu. Atau yang kedua juga kita nanya, apalagi kita lihat gitu ya, orangnya banyak, mungkin tidak hanya pertanyaan di rekan-rekan penatua termasuk saya, tapi juga Bapak Ibu sekalian, kira-kira saya kebagian anggur dan roti tidak? Ini orangnya banyak, kebagian enggak. Kalau yang mimpin Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan jadi, tapi kalau Pak Samuel 5 roti dipecah-pecah yang dia sendiri yang makan gitu kan? Tidak mungkin. Cukup atau tidak? Atau pertanyaan yang ketiga juga muncul, khotbahnya lama atau tidak, sebentar atau panjang khotbahnya, apalagi ini Jumat Agung, spesial momennya. Atau juga yang mungkin kita pertanyakan, habis ini saya keluarnya gampang gak dari parkiran? Karena apa? Habis ini saya mau pergi, mau mengunjungi saudara saya, entah di daerah sini atau pulang kampung, dan juga sebagainya. Atau kalau yang adik-adik bertanya, ini Pak Sam khotbahnya ngomongnya cepet gak? Kenapa? Habis ini mau latihan Paskah, kita mau gladi resik Paskah yang besok, yang sekolah minggu. Ini cepet gak ini kira-kira khotbah? Bapak Ibu, kalau pada saat ini kita memaknai Jumat Agung seperti itu, maka itu menunjukkan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian bahwa kita hanya sekedar mengenang. Jumat Agung menjadi sebuah momen pengenangan saja buat kita. Mengenang apa? Mengenang karya kasih Tuhan. Hanya sekedar mengenang dan bukan merayakannya secara utuh. Hanya sekedar mengingat-ingat, oh iya Tuhan Yesus disalib pada hari ini. Tuhan memberikan nyawanya bagi keselamatan kita. Selesai, dan tidak pernah kita jadikan itu sebagai perayaan hidup kita. Kita tidak, kalau kita hanya berpikir seperti yang tadi di awal, oh Jumat Agung waktunya liburan, habis ini saya pergi, ada latihan anak saya dan segala macamnya. Kita hanya menjadikan momen yang kita rayakan pada saat ini hanya sebagai pengenangan dan bukan perayaan bentuk kasih Tuhan yang ajaib kepada kita. Kepada setiap kita yang dipanggil sahabat oleh Tuhan. Sahabat-sahabatnya yang berjalan dalam kegelapan. Bukan sahabat yang menguatkan, tetapi justru sahabat yang menjerumuskan. Bukan sahabat yang menolong di kala duka, tetapi hanya hadir pada waktu suka dan meminta bagian. Bukan sahabat yang benar-benar menunjukkan kasih, tetapi ketika kesusahan melanda, ketika kita lihat sepertinya sudah tidak aman buat kita, kita bisa menjadi sama dengan musuh-musuh dari Tuhan kita. Kalau kita membaca Bapak Ibu Yohanes 19 ini, ayat 16 sampai dengan 37, atau bahkan kita coba baca dari awalnya, dari ayat 1, bahkan dari pasal sebelumnya, peristiwa yang kita rayakan pada saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya sekedar menjadi penggenapan nubuat Allah. Penggenapan nubuat yang tercantum di dalam Yesaya 52 ayat 13 hingga 53 ayat 12. Tetapi juga apa? Menjadi sebuah bentuk keteladanan Kristus yang merangkul teguh salib itu.
Di bacaan Injil yang lain Bapak Ibu, kita mengingat di tengah jalan Yesus dibantu oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene. Di dalam bacaan ini ada nggak? Tidak ada. Karena apa? Yohanes ingin menunjukkan bagaimana Yesus dengan mengangkat salibnya yang berat itu, dia menjalani itu semua. Karena apa? Kalau kita lihat Simon dari Kirene membantunya di tengah-tengah, bukan dari awal, dan itu pun karena terpaksa Bapak Ibu, disuruh oleh pasukan. Bukan kerelaan, oke saya yang bantuin sini, ayo saya gotong. Bukan. Tapi karena keterpaksaan. Dan secara khusus Injil Yohanes menyajikan bahwa sebenarnya salib itu Yesus panggul sendirian. Dari awal hingga ke tempatnya terakhir. Karena apa? Karena Yesuslah yang terhukum pada saat itu. Ia tetap berjalan maju sekalipun memanggul salib yang berat untuk memenuhi kehendak Allah, walaupun ia harus menerima perlakuan yang tidak adil dari segala pihak. Ia menerima pengadilan yang tidak adil. Ia menerima banyak ketidakadilan, menerima cemooh dari orang. Bahkan sepanjang jalan yang sekarang kita kenal namanya Via Dolorosa itu, sepanjang jalan orang menjelek-jelekannya, mencemoohnya, tidak ada yang menguatkan. Hanya ada beberapa orang yang di dalam bacaan Injil yang lain menolong Yesus karena terpaksa, atau juga ya 1-2 orang yang mengelap muka Yesus dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat orang-orang yang lain yang jauh lebih besar masanya, yang jauh lebih besar jumlahnya, justru mengolok-olok Yesus, mencemoohnya. Bahkan Pilatus sendiri pun cuci tangan. Ia menaruh tulisan inilah raja orang Yahudi, bukan tanpa sebab Bapak Ibu, tetapi sebagai bentuk ejekan juga. Karena kita lihat itu pun menimbulkan pertentangan. Pilatus bukan tanpa sebab menaruh tulisan itu, tetapi sebagai ejekan juga. Dan ketika Yesus diserahkan, semua orang berseru salibkan dia. Kita pun termasuk dari orang-orang yang banyak itu. Tidak hanya Yesus dicemooh, ia harus memanggul salibnya, tetapi juga apa? Jubahnya dibagi-bagikan. Siapa yang kena undi, dialah yang mendapat jubah itu. Walaupun kakinya tidak ditikam, tidak ada tulang yang dipatahkan. Tidak ada yang dipatahkan, maksudnya bukan kakinya ditikam. Tetapi ia ditikam. Supaya apa? Supaya benar-benar dipastikan bahwa Yesus itu sudah mati. Karena kita lihat di situ, hari itu adalah hari persiapan. Orang pun ingin cepat-cepat agar Sabat mereka sudah kembali suci. Sabat yang sudah mereka nanti-nantikan, mereka tunggu-tunggu itu, mereka siap. Segala sesuatunya diburu-buru. Hanya untuk apa? Memuluskan kepentingan pribadi masing-masing pihak. Ada yang mau Sabat, ada yang mau menaruh tulisan, ada yang mau mendapat bagian dari jubahnya. Dan setiap kita termasuk dalam bilangan itu, termasuk dalam bagian setiap orang yang memiliki agenda pribadi masing-masing. Yang ingin segala sesuatunya dicepat-cepatkan untuk apa? Untuk memuluskan keinginan pribadi kita. Tetapi Bapak Ibu, hal itulah yang justru kita rayakan saat ini. Bahkan kita akan pestakan lewat perjamuan ini. Kita akan merayakan dan memestakan penyalipan. Sebuah hukuman, bentuk hukuman yang paling hina. Sebuah bentuk hukuman yang dikenakan kepada penjahat-penjahat kelas kakap. Tetapi Tuhan ubahkan bentuk hukuman itu menjadi sebuah bentuk kasih yang sanggup kita rayakan, bahkan kita kenakan sebagai simbol kita. Perjamuan yang akan kita
terima sebentar nanti ini juga menjadi perayaan kita untuk merayakan pemenuhan karya kasih Allah lewat kematiannya yang utuh dan memulihkan. Hukuman salib yang hina dan rendah merupakan pilihan Allah untuk menyelamatkan dunia yang kelak di kemudian hari akan menjadi identitas kita, dan setiap kita pasti pakai salib. Di rumahnya ada salib, di mobilnya ada salib. Bahkan kalau ada orang yang berbeban berat, kita cuman bilang itu salibmu. Semuanya berbau salib. Di gereja pun dipasang salib. Kita menjadikan sebuah bentuk hukuman itu hanya karena kasih karunia Allah saja. Hukuman yang tadinya hina itu menjadi lambang identitas kita. Setiap hamba Tuhan yang merupakan murid Kristus, orang Kristen, setiap kita yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita, pasti kita mengenakan yang namanya salib. Baik dalam bentuk fisik maupun di dalam istilah. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, di momen ini, di perayaan ini, di Jumat Agung ini, dan ketika kita akan menerima juga sakramen perjamuan kudus, marilah kita mengingat bahwa Jumat Agung dan sakramen perjamuan kudus bukan hanya sekedar agenda rutin libur tiap tahun. Bukan hanya sekedar tanggal yang kita berikan tanda khusus, oh ini kesempatan saya datang ke gereja, kalau hari Minggu saya tidak datang ke gereja karena tidak ada perjamuannya, gak dapat roti, gak dapat anggur. Jangan menjadikan Jumat Agung sebagai momen kita untuk datang ke gereja, tapi apa? Jadikan itu sebagai perayaan yang betul-betul kita rayakan. Dan ketika kita menerima sakramen ini, jadikanlah sakramen perjamuan kudus setiap sakramen yang kita terima, karena tidak hanya di hari ini saja kita menerima sakramen perjamuan kudus. Ada waktu-waktunya yang lain juga. Jadikanlah itu sebagai pengingat kita untuk berkomitmen di dalam merangkul salib Kristus yang menolong dan memampukan kita merasakan kasih Allah. Kasih Allah yang apa? Kasih Allah yang menyelamatkan, memulihkan, dan membuat kita menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Jangan sekedar kita memanfaatkan peristiwa Jumat Agung hanya sebagai pengenangan saja, melainkan justru kita rayakan peristiwa ini sebagai dorongan kita untuk mengalami salib. Tidak hanya menjadikan salib sebagai aksesoris kita, tetapi menjadikan salib itu sebagai sesuatu yang kita hidupi dalam keseharian kita, yang menggerakkan kita untuk meneladani Kristus dengan mewujudkan hidup yang terarah kepadanya. Kayak apa sih Pak Sam hidup yang terarah kepada Kristus? Apalagi anak-anak mungkin belum ngerti hidup yang terarah kepada Kristus itu apa. Oh, mungkin tiap hari lihatnya salib. Oh, karena apa? Kalau terarah kan anak-anak kadang berpikirnya, oh kita harus belok ke kiri, belok ke kanan. Terarah ke kiri, oh berarti belok ke kiri badannya. Terarah ke kanan, belok ke kanan badannya. Terarah kepada Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah sebuah upaya kita untuk mengarahkan hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang apa? Yang menginginkan kita untuk memperjuangkan kasih dan keadilan, memperjuangkan relasi yang baik, memperjuangkan perdamaian di tengah hidup pribadi kita, di tengah keluarga kita, di masyarakat, bahkan gereja. Singkatnya Bapak Ibu, secara sederhana, hidup yang terarah Kristus, kalau kita lihat anak-anak, itu adalah hidup yang bagaimana mereka berusaha berdamai dengan teman-temannya, tidak menimbulkan keributan, tidak nakal dalam tanda kutip bahasanya. Kita kan sering ya kalau sama anak-anak, apalagi sekarang banyak anak-anak, kita ngomong, nak kamu jangan nakal deh, ya kan? Kamu jangan jadi anak yang nakal.
Ini kamu nakal hari ini. Hidup yang terarah pada Kristus adalah hidup yang tidak nakal. Karena apa? Karena hidup yang terarah kepada Kristus adalah hidup yang menjaga kesucian dan kemurnian sebagai pengikutnya yang sejati. Hidup yang benar-benar memanggul salib. Tidak mudah. Kalau saya harus menjaga kesucian saya, Pak Sam, saya nggak bohong, susah. Orang nggak ada percaya sama saya. Ya itulah salib. Karena apa? Kemanapun kita pergi, identitas kita sebagai orang Kristen adalah membawa salib. Dan salib itu bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang berat. Mana ada yang mau memanggul salib, Bapak Ibu? Setiap kita pengennya bebannya enteng. Termasuk Tuhan Yesus ketika dia berjalan lewat Via Dolorosa itu, mana ada yang ngebantu dia kalau nggak disuruh? Nggak ada. Itu Simon dari Kirene disuruh. Nggak ada yang secara spontan bantu. Oke, saya bantuin. Kalau ada yang spontan secara bantuin itu nggak berat, Bapak Ibu. Karena apa? Orangnya banyak di situ yang nonton. Tetapi apa? Tidak ada yang mau memanggul salib. Tidak ada yang mau mengenakan salib kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui perenungan ini kita diingatkan kembali bahwa salib itu adalah identitas kita. Kita tidak bisa meninggalkan salib. Karena apa? Karena salib itu adalah lambang penebusan kita. Lambang bahwa kita telah dibaharui, bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan ingatlah Bapak Ibu, melalui salib Allah menjangkau dan merengkuh kita. Supaya apa? Supaya kita dipersatukan di dalam Dia. Kita memperoleh hari yang baru, kita memperoleh semangat yang baru, dan kita bisa menjadi umat yang memuliakan nama Tuhan. Rangkulah salib itu Bapak Ibu dengan teguh. Jangan kita meninggalkan salib itu, melainkan rangkulah itu dengan teguh. Sebab apa? Ketika kita bisa merengkuh salib itu dengan teguh, benar-benar mengenakan identitas Kristen sebagai sebuah identitas yang nyata dalam keseharian kita, mengarahkan hidup untuk kekudusan di dalam nama Tuhan, mahkota kehidupan dan kebenaran kelak menjadi milik kita pada waktunya nanti. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, karena dalam kesempatan ini, di perayaan Jumat Agung ini, Engkau mengingatkan kami untuk tidak hanya sekedar menjadikan apa yang kami rayakan saat ini hanya sebagai pengenangan, tetapi benar-benar merayakannya sebagai sebuah perayaan yang menolong kami untuk boleh melihat hari baru di dalam Engkau ya Bapa. Memampukan kami untuk semakin merangkul salib yang kami bawa, merangkul identitas kami sebagai para hamba-Mu,
para pengikut-Mu yang setia ya Bapa. Tolonglah kami ketika kami juga sebentar akan menerima perjamuan kudus-Mu. Setiap kami yang telah sidi mengaku percaya atau telah dibaptis dewasa, kiranya ya Tuhan, ketika kami menerima perjamuan ini, Engkau yang menolong kami untuk menjadikan perjamuan ini sebagai sebuah hal yang mengingatkan kami akan kasih setia-Mu, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang nyata dengan memperjuangkan kasih dan keadilan di dalam kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan kami bermasyarakat, bahkan di gereja. Kami secara khusus pada kesempatan ini juga mendoakan ya Bapa bangsa dan negara kami di tengah segala situasi yang terjadi. Biarlah ya Tuhan Engkau yang hadir, Engkau yang menolong, agar para pemimpin kami memiliki hikmat dan kebijaksanaan di dalam Engkau saja. Engkau yang juga menggerakkan setiap kami, agar kami boleh berpartisipasi di dalam pembangunan ini, lewat segala hal yang dapat kami lakukan, dan menyatakan kemuliaan nama-Mu ya Bapa di tengah segala pergumulan yang dilalui oleh bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-Mu khususnya GKI Cicurug. Di tengah segala situasi yang terjadi ya Tuhan, baik pelayanan yang tatap muka atau onsite maupun yang online, Tuhan boleh berkati semua. Tuhan yang juga boleh bangkitkan dan gerakkan setiap kami agar boleh berpartisipasi di dalam pelayanan yang tersedia. Baik itu menjadi guru sekolah minggu, mereka yang membantu di pemandu pujian, pemusik, maupun multimedia, maupun segala ruang pelayanan yang lain ya Bapak. Kiranya Engkau yang juga menggerakkan kami, agar sebagai gereja kami juga boleh saling melayani, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Dan juga boleh terlibat aktif di dalam kehidupan bergereja di tempat ini ya Bapak, tempat di mana Engkau menempatkan setiap kami. Kami juga berdoa untuk setiap rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami mengingat Saudara Reja Purba, Bapak Willy Hartono, Bapak Sugiran, Ibu Hotna Berutu, Oma Lena, Oma Hadi, Oma Edin, Ibu Haryanti, adik dari Bu Sri Harumi, Ibu Tina, mama dari Saudari Kesia, Ibu Katinem, mama dari Ibu Sutini dan juga Ibu Nuning, Ibu Tukiem, Ibu dari Ibu Arpin dan Ibu Kristini, Ibu Diarti, dan rekan kami yang lain yang belum dapat disebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Engkau yang melawat setiap mereka, Engkau yang juga menguatkan keluarga yang mendampingi, Engkau yang boleh hadir di dalam segala tahap yang mereka jalani dalam kehidupan ini. Yang terbaik saja ya Bapa yang berasal daripada-Mu boleh terjadi dalam kehidupan mereka, dan juga keluarga yang mendampingi Engkau berikan ketabahan, kekuatan, serta semangat ya Bapa. Kami juga teringat akan anak-anak kami, anak-anak kelas 3 SMA, SMP, anak-anak kelas 6 SD dan TKB yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan yang boleh tempatkan setiap mereka, Tuhan juga yang boleh hadir dalam pergumulan hidup mereka menentukan kemana mereka akan melanjutkan studi. Kiranya ya Tuhan, Engkau juga yang boleh menolong mereka melihat rancangan indah-Mu dari segala hal yang Engkau hadirkan dalam kehidupan mereka. Keluarga yang mendampingi juga, orang tua semua, kiranya Engkau berikan hikmat agar juga boleh menolong anak-anak-Mu ini di dalam menggapai masa depan mereka dengan segala cita-cita dan kerinduan mereka ya Bapa. Kami juga teringat akan anak-anak kami yang lain yang sedang dalam persiapan penilaian akhir semester maupun sanak saudara kami yang di dalam kerinduan mencari pekerjaan dan pergumulan pribadi lainnya. Tuhan juga yang boleh hadir dalam kehidupan mereka. Dan juga kami bersama-sama bersahati mendoakan untuk BPK Penabur Cicurug ya Bapak, sekolah yang Engkau izinkan berdiri di tempat ini yang sedang di dalam masa penerimaan peserta didik baru. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memberkati sekolah ini. Engkau juga yang boleh menggerakkan agar setiap mereka yang terlibat di dalamnya, para pengurus, karyawan, guru-guru, bahkan siswa-siswi yang ada di dalamnya,
boleh menjadi pelaku firman-Mu yang nyata dan mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani yang mereka pelajari di dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga insan pendidikan BPK Penabur Cicurug boleh berdampak nyata di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di dalam gereja. Tak lupa kami juga menyerahkan diri kami masing-masing ya Bapa dengan segala pergumulan kami, maupun dengan sukacita yang kami rasakan. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah memberikan segalanya bagi kita. Marilah kita pun memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bagi umat yang beribadah lewat tayangan live streaming dapat mempersembahkan persembahan lewat nomor rekening yang tertera berikut ini, maupun lewat scan atau pindai kode QR yang tertera di layar tayangan live streaming. Dari
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengorbanan Kristus di kayu salib yang memungkinkan kami hidup sebagaimana kami ada sekarang. Terimalah ucapan syukur kami kepadamu dalam bentuk persembahan ini. Biarlah bukan hanya ini yang kami persembahkan, melainkan juga seluruh hidup kami Kau jadikan persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah menebus kami. Amin. Mata yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melanjutkan ziarah kehidupan kita masing-masing dengan memegang teguh salib Yesus. Ingatlah selalu akan besarnya kasih sayang Tuhan yang telah kita terima, dan balaslah kasih itu dengan mengasihi setiap orang yang kita temui dalam hidup kita setiap hari. Di bukit yang jauh
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah, lanjutkanlah kehidupan saudara dan terimalah berkat-Nya. Kiranya di dalam salib Kristus engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi, sekarang dan selamanya. Hosana. Amin.